Pagi itu, seorang ibu sibuk merapikan tas anaknya. Botol minum dicek dengan teliti, kotak bekal disusun rapi. Bahkan, ia berjongkok untuk memakaikan sepatu anaknya. Anak itu hanya berdiri diam, menunggu. Lalu ibu itu berkata, "Biar mama saja, nanti kamu salah." Kalimatnya terdengar lembut, niatnya jelas penuh cinta. Tapi, mari kita berhenti sejenak di sini. Apakah membantu anak dalam segala hal selalu berarti mencintainya? Atau jangan-jangan, tanpa sadar, kita justru sedang mengirim pesan bahwa ia tidak mampu melakukan apapun sendiri. Ibu itu bukan orang jahat. Ia hanya pernah terluka di masa lalunya. Dulu, ia mungkin sering jatuh tanpa ada yang menolong. Ia sering merasa sendirian menghadapi kesulitan. Dan karena pengalaman itu, ia bersumpah dalam hati, "Anakku tidak boleh merasakan hal yang sama. Aku akan selalu ada untuknya." Niat yang mulia, bukan? Namun, sebuah pertanyaan perlahan muncul di benak kita. Apakah kita sebenarnya sedang melindungi anak? Atau jangan-jangan kita sedang melindungi ketakutan dan luka masa lalu kita sendiri? Sikap overprotektif itu jarang sekali terlihat seperti kekerasan. Ia justru sering kali tampil dalam balutan kasih sayang. Ia terlihat seperti selalu menyiapkan segala keperluan anak, selalu mengingatkan setiap detail kecil, dan selalu mengoreksi setiap langkah yang mereka ambil, bahkan sebelum mereka sempat membuat kesalahan. Coba kita refleksikan sejenak. Apakah saya sering menyelesaikan tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab anak? Apakah saya lebih takut anak membuat kesalahan daripada membiarkannya belajar dari kesalahan itu? Apa yang sebenarnya saya rasakan saat anak mencoba melakukan sesuatu sendiri? Apakah rasa cemas yang muncul itu datang karena khawatir pada anak? Atau jangan-jangan itu adalah gema dari luka lama yang belum selesai di dalam diri saya? Anak dari ibu tadi, yang selalu dibantu, kini mulai sering berkata, "Aku nggak bisa, Ma," atau "Aku takut salah." Ini bukan karena ia terlahir lemah atau tidak mampu. Ini terjadi karena ia jarang sekali diberi ruang untuk mencoba, untuk gagal, dan untuk belajar dari kegagalannya. Dan ini membawa kita pada pertanyaan yang sangat menyentuh, bagaimana seorang anak bisa belajar percaya pada kemampuannya sendiri jika setiap langkah kecil yang ingin ia ambil selalu diambil alih oleh orang tuanya? Melindungi anak dari semua risiko dan kesulitan bukanlah cara untuk mempersiapkannya menghadapi kehidupan. Justru sebaliknya, coba tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya ingin saya persiapkan dari anak saya? Anak yang hanya merasa aman hari ini di bawah pengawasan ketat, atau anak yang tangguh dan siap menghadapi tantangan esok hari, bahkan saat kita tidak ada di sampingnya. Coba pikirkan, risiko kecil mana yang sebenarnya aman untuk mulai kita lepaskan? Apa yang akan terjadi jika kita mulai mengganti kontrol yang ketat dengan kepercayaan yang tulus kepada anak? Mungkin membiarkannya memilih baju sendiri, meskipun warnanya tidak serasi. Mungkin membiarkannya menata mainannya sendiri, meskipun tidak serapi yang kita inginkan. Mengatasi sikap overprotektif tidak dimulai dari mengubah anak. Perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Sebagai orang tua, kita bisa memulainya dengan langkah-langkah kecil. Pertama, biarkan anak mencoba melakukan sesuatu sendiri, meskipun hasilnya tidak sempurna. Biarkan ia merasakan prosesnya. Kedua, posisikan diri kita sebagai pengamat yang siap mendukung, bukan sebagai pengambil alih yang langsung turun tangan. Ketiga, coba ganti teriakan "awas, nanti jatuh" dengan kalimat yang lebih menenangkan seperti, "Coba saja, Mama ada di sini kalau butuh bantuan." Dan yang terpenting, tanyakan pada diri sendiri dengan jujur, apa ketakutan terbesar yang akan terjadi jika saya membiarkan anak mencoba? Dan seberapa realistis ketakutan itu akan benar-benar terjadi? Seringkali, ketakutan kita jauh lebih besar daripada kenyataannya. Suatu hari, ibu dalam cerita kita tadi mencoba sesuatu yang baru. Ia membiarkan anaknya mengikat tali sepatunya sendiri. Prosesnya lama, tali sepatunya salah simpul. Ia harus mengulang lagi. Selama proses itu, sang ibu menahan diri untuk tidak membantu. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan gejolak di hatinya. Dan saat akhirnya sang anak berhasil, bukan hanya tali sepatunya yang berubah. Wajah anak itu bersinar dengan kebanggaan. Ada pancaran rasa mampu yang tak ternilai harganya. Momen inilah yang seringkali hilang karena kita terlalu cepat membantu. Berapa banyak momen berharga seperti ini yang sudah terlewatkan. Sekarang, mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah kita menginginkan anak yang selalu merasa aman hanya saat berada di bawah pengawasan kita?
atau anak yang merasa mampu dan percaya diri bahkan ketika kita tidak ada di sisinya. Karena akan tiba saatnya nanti, kita tidak akan bisa berada di setiap langkah mereka. Dunia akan memberikan tantangannya sendiri. Dan tugas kita sebagai orang tua bukanlah menjauhkan anak dari dunia, melainkan menguatkannya agar ia siap menghadapi dunia dengan segala tantangannya. Cinta orang tua memang fitrahnya ingin melindungi. Itu adalah naluri yang sangat kuat. Tapi cinta yang matang dan bijaksana juga harus diiringi keberanian untuk melepas. Melepas bukan berarti kita tidak peduli. Justru sebaliknya, melepas adalah bentuk kepercayaan tertinggi. Percaya bahwa anak kita bisa, dan percaya bahwa kita sudah cukup membekalinya dengan ajaran dan kasih sayang untuk menghadapi perjalanannya sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke orang-orang yang kamu sayangi. Sampai jumpa di video berikutnya.